Deddy Mulyadi ini sebenarnya percaya pada Tuhan atau pada roh-roh leluhur. Nama Deddy Mulyadi seringkali muncul di tengah percakapan publik bukan hanya karena kiprah politiknya, tetapi juga karena gaya hidup dan pemikiran yang tak jarang menabrak pakem. Ia dikenal sebagai tokoh nyentrik yang lekat dengan budaya Sunda, mengenakan pakaian tradisional dalam acara formal, dan rajin mengangkat nilai-nilai kearifan lokal di ruang publik. Tapi dari balik tampilan budayanya itu, muncul pertanyaan menggelitik yang tak pernah benar-benar terjawab. Sebenarnya, apa agama yang ia yakini? Isu ini bukan sekedar gosip. Dalam masyarakat Indonesia yang religius, identitas keagamaan tokoh publik menjadi hal krusial. Apalagi ketika mereka punya pengaruh besar dalam kebijakan dan opini publik. Maka tak heran jika banyak pihak mulai mempertanyakan arah spiritual Deddy Mulyadi. Apakah ia benar-benar seorang muslim sebagaimana pengakuannya? Atau justru menjadikan budaya sebagai agama baru? Kontroversi ini semakin kuat ketika jejak digital Deddy Mulyadi menunjukkan upaya sistematis menjadikan budaya sebagai pondasi moral. Kadang, bahkan terkesan menggeser peran agama. Dari mulai glorifikasi tokoh-tokoh mitologi Sunda hingga ritual-ritual yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Publik pun semakin bertanya-tanya, Deddy Mulyadi ini sebenarnya percaya pada Tuhan atau pada roh-roh leluhur? Sejak menjabat sebagai Bupati Purwakarta hingga kini menjadi figur nasional, Deddy Mulyadi konsisten mempopulerkan simbol-simbol adat Sunda. Ia membangun patung-patung karakter pewayangan dan tokoh-tokoh mitologi di ruang publik, menghadirkan desain arsitektur bercorak lokal dalam infrastruktur pemerintahan, bahkan memfasilitasi ritual budaya yang mengandung unsur spiritual kuno. Bagi sebagian orang, ini adalah bentuk pelestarian budaya yang patut diapresiasi. Tapi bagi yang lain, terutama kelompok keagamaan yang konservatif, apa yang dilakukan Deddy Mulyadi merupakan bentuk penyimpangan, bahkan nyaris menyerempet ke wilayah-wilayah syirik. Ia dianggap terlalu memuja simbol budaya dan terlalu longgar dalam urusan akidah. Pernyataan-pernyataan di berbagai forum pun tak kalah kontroversial. Ia pernah menyebut bahwa agama bisa datang dan pergi, tapi budaya adalah identitas sejati manusia. Pernyataan ini langsung memicu amarah sebagian ulama dan masyarakat muslim yang menilai bahwa Deddy Mulyadi telah merendahkan posisi agama. Lain Bapak Aing, Bapak siap menista agama, berbuat kemusyrikan, merendahkan Islam, menginjak-injak agama, berbuat kemusyrikan, siap kurang tenang. Ketika seseorang yang mengaku beragama Islam tapi secara terbuka lebih membela tradisi daripada tauhid, wajar jika publik mulai ragu akan konsistensinya. Di media sosial, tidak sedikit netizen yang menyebut Deddy Mulyadi sebagai penganut agama leluhur. Sebutan ini memang sarkastik, namun lahir dari kekecewaan atas sikap Deddy yang terkesan ambigu. Ia tidak secara tegas menunjukkan ritual ibadah formal seperti sholat atau kajian keagamaan, namun sangat aktif dalam membesarkan praktik budaya yang dianggap tidak selaras dengan syariat. Hal ini membuatnya tampak seolah lebih percaya pada kekuatan spiritual non-agama daripada Tuhan yang diyakini umat Islam. Lebih dari sekedar ekspresi personal, apa yang dilakukan Deddy Mulyadi telah membentuk opini publik dan bahkan mempengaruhi cara masyarakat memahami relasi antara agama dan budaya. Di satu sisi, ia berhasil menanamkan kebanggaan terhadap identitas lokal. Tapi di sisi yang lain, ia juga membuka ruang tafsir bebas terhadap nilai-nilai spiritual yang akhirnya membingungkan masyarakat. Banyak pihak yang khawatir sikap Deddy Mulyadi ini bisa menjadi presiden buruk bagi generasi muda. Ketika tokoh-tokoh publik seperti dirinya tidak menjelaskan dengan jelas posisi keagamaan, anak muda bisa tumbuh dalam kerancuan antara nilai budaya dan doktrin agama. Ini berbahaya karena berpotensi menciptakan masyarakat yang kabur secara ideologis dan rabun secara spiritual. Ada pula analisis bahwa pendekatan Deddy adalah bentuk populisme spiritual. Ia
meracik identitas religius dan budaya demi menarik simpati publik yang cenderung lelah dengan doktrin keagamaan yang kaku. Namun, dalam proses ini, ia justru dituding melemahkan otoritas agama formal. Maka, tak heran jika sebagian kalangan menyebutnya sebagai simbol agama baru berbasis adat. Yang membuat publik makin bingung, Deddy Mulyadi sendiri jarang mau menjawab secara terbuka soal kontroversi ini. Ia lebih sering menanggapi dengan guyonan, narasi filosofis, atau justru membalikan pertanyaan pada masyarakat. Poe asup tiwetan tika tulu dah itu ajaran leluhur saya dari sisi lingkungan gitu loh. Etika lingkungan saya adalah pengikut etika Sunawibitan karena saya tinggalnya di Suna. Ketidakterbukaan ini menambah kesan bahwa ia memang sengaja menyembunyikan sisi spiritualnya yang sejati. Agama dan kepercayaan seseorang memang hak pribadi, tapi ketika seseorang tampil sebagai tokoh publik, apalagi pemimpin, transparansi soal nilai dan keyakinan menjadi penting. Dalam kasus Deddy Mulyadi, publik seperti dipaksa menebak-nebak arah spiritualitasnya. Di permukaan, ia tampak seperti Islam, tapi simbolisme dan narasinya justru mengarah pada spiritualitas leluhur. Apakah Deddy Mulyadi sedang membentuk agama baru bernama budaya Sunda atau hanya mengekspresikan cara beragama yang berbeda dari mainstream? Apapun jawabannya, satu hal yang jelas. Narasi spiritual yang ia bangun jauh dari kata netral. Dan dalam masyarakat yang sensitif terhadap urusan keyakinan, hal itu lebih daripada sekedar pilihan pribadi. Itu adalah bentuk tanggung jawab sosial. Dinamika spiritualitas Deddy Mulyadi tak hanya memantik diskusi di dunia maya, tapi juga di forum-forum akademik dan keagamaan. Beberapa seminar kebudayaan mulai mengangkat topik tentang agama baru atau neo-spiritualisme lokal sebagai respon atas gaya Deddy Mulyadi yang dianggap sebagai representasi dari fenomena itu. Dalam konteks ini, Deddy tidak hanya terlihat sebagai politisi, tapi juga sebagai simbol pergeseran paradigma keberagaman di tengah masyarakat yang modern. Yang menarik, meski digempur kritik dari berbagai arah, Deddy Mulyadi nyatanya tetap eksis, bahkan makin mendapat simpati dari kalangan masyarakat akar rumput. Mereka melihat Deddy sebagai tokoh yang merakyat, yang bisa berbicara dengan bahasa lokal dan menyentuh sisi emosional masyarakat lewat simbol-simbol budaya yang familiar. Ini menunjukkan bahwa narasi keagamaan yang cair seperti yang ia bangun ternyata memiliki pasar tersendiri di tengah masyarakat yang mulai jenuh dengan formalitas agama yang kaku. Namun, popularitas tidak selalu berbanding lurus dengan kebenaran normatif. Dalam banyak hal, pendekatan Deddy Mulyadi terhadap spiritualitas dinilai mengaburkan batas antara kebaikan moral dan keabsahan teologis. Ia sering menyertakan ajaran leluhur nenek moyang dengan syariat agama, seolah keduanya berada pada level yang sama. Padahal, dalam tradisi Islam, kebaikan moral harus berjalan seiring dengan ketaatan terhadap ajaran wahyu. Konsep agama lokal yang tanpa Tuhan tapi penuh dengan nilai moral bisa jadi terdengar menarik bagi kalangan liberal. Tapi, dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas masih menjunjung tinggi agama formal, gagasan ini tak ayal memicu penolakan. Justru di titik ini, ketegangan itu mulai meletup. Apakah Deddy Mulyadi sedang mengikis kekuatan agama formal secara halus, atau ia hanya ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa budaya juga bisa menjadi jalan menuju kebaikan? Sayangnya, sikap Deddy yang jarang mau memberikan klarifikasi terbuka hanya mempertebal asumsi publik. Ia seperti membiarkan dirinya tetap menjadi teka-teki spiritual yang penuh simbol, penuh makna, tapi tanpa konfirmasi. Ini tentu berisiko dalam jangka panjang, terutama ketika pengaruhnya digunakan untuk membentuk opini massa. Tanpa kejelasan, spiritualitas bisa bergeser menjadi sekedar romantisme budaya tanpa landasan akidah yang kuat. Sebagian pengamat menyebut bahwa fenomena Deddy Mulyadi adalah bentuk dari spiritual branding, di mana simbol budaya digunakan untuk menciptakan citra moral, namun tanpa disertai komitmen keagamaan yang jelas. Ini bisa jadi strategi politik yang cerdas, tapi sekaligus berbahaya.
Ketika agama dijadikan aksesoris budaya, maka yang muncul bukanlah kekuatan spiritual, melainkan identitas palsu yang mudah ditarik kemana angin opini berhembus. Fenomena seperti ini semestinya menjadi alarm bagi masyarakat. Kita harus mulai lebih kritis dalam menilai tokoh publik, bukan dari seberapa sering mereka berbicara soal kebaikan, tapi dari pondasi nilai apa yang mereka bawa. Deddy Mulyadi dengan segala keunikannya mungkin sedang membentuk aliran baru, bukan agama dalam arti sempit, tapi gaya beragama yang kabur antara tradisi dan wahyu. Dan dalam dunia yang penuh distraksi ini, ketika simbol bisa lebih kuat daripada makna, masyarakat butuh lebih dari sekedar tokoh yang dekat dengan rakyat. Mereka butuh figur yang punya komitmen jelas terhadap nilai-nilai transenden, bukan hanya nilai-nilai lokal. Sebab, jika tidak, spiritualitas publik akan terjebak pada estetika, bukan esensi. Kontroversi seputar agama dan kepercayaan Deddy Mulyadi mencerminkan ketegangan antara ekspresi budaya dan keyakinan formal dalam ruang publik Indonesia. Di satu sisi, ia tampil sebagai tokoh yang membangkitkan kembali semangat lokalitas dan kearifan nenek moyang. Namun, pendekatannya yang cenderung mengaburkan batas antara adat dan agama menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai normatif keagamaan. Tidak tegasan Deddy Mulyadi dalam memosisikan spiritualitasnya secara terbuka memperkuat kesan bahwa ia lebih menekankan pada estetika budaya ketimbang substansi akidah. Dalam konteks masyarakat yang religius, hal ini bukan saja menimbulkan kebingungan, tetapi juga berpotensi menggiring publik pada pemahaman keagamaan yang dangkal dan relatif. Deddy Mulyadi mungkin berhasil mencuri perhatian lewat gaya dan simbolisme lokal yang kuat, tetapi tanpa kejelasan ideologis, karisma itu bisa menjadi senjata bermata dua. Maka dari itu, kejelasan tentang nilai dasar yang ia pegang bukan lagi soal pribadi, melainkan soal tanggung jawab terhadap publik yang terus bertanya, ia berdiri atas nama Tuhan atau leluhur.